Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Kita sapa untuk Ustaz Ali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemarin kita membahas tentang sedekah Ustaz ya. Iya. Sedekah yang juga ternyata kalau kita tahu kemarin dijelaskan oleh Ustaz Ali, sedekah itu tidak hanya dari barang, tapi juga untuk pikiran, kemudian keteladanan, itu juga luar biasa. Tapi kadang mungkin kalau dari saya pribadi juga Ustaz, itu juga kadang sedekah itu ada prioritasnya nggak sih? Apakah sedekah itu hanya sekedar ya sudah pikiran aja kita kasih, ya itu kan sama dengan yang lain. Nah di Islam itu ada nggak tingkatan-tingkatan dari sedekah yang sebaiknya kita lakukan dulu, untuk siapa dulu, dan seperti apa bentuknya? Ini juga supaya nanti pengaplikasiannya lebih gampang gitu Ustaz. Monggo Ustaz Ali. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Subuh yang ceria ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah cemerlang pikirannya habis salat subuh. Mungkin beberapa sempat juga membaca Al-Qur'an sebelum berangkat kerja dan lain-lain. Dan kali ini Mas Abi bersama saya juga ingin bercengkerama dengan kawan-kawan ya, yang di rumah, yang di lapangan melalui suara kita ini. Yang baru bangun tidur gitu Ustaz. Nah, termasuk yang baru bangun tidur ya. Nah, kawan, kembali kita bicara mengenai sedekah itu sangat luas, dibentang luas oleh Islam. Meski makna sedekah itu yang kita pahami selama ini rupanya terkungkung, terbatasi oleh sektor materi, yaitu seseorang yang berada memberikan sedekah berupa uang, berupa materi kepada orang lain yang berhak menerimanya. Meski selama ini begitu ya. Tapi sekali lagi di dalam Islam sedekah itu sangat luas ya. Dan tidak hanya kita melakukannya dengan memberikan materi kepada orang lain, tapi juga kebaikan-kebaikan yang kalau ditiru oleh orang lain itu menjadi ya sedekah tersendiri bagi kita semuanya. Nah kawan, makna dari sedekah itu yang sangat penting. Jadi kalau Mas Abi bertanya, apakah ada prioritas? Ya, sedekah ini kita lakukan kepada siapa? Jadi kawan, kalau pertanyaan seperti itu, maka nilai yang harus kita kemukakan. Jika sedekah itu berupa barang, berupa harta benda, maka maknanya adalah jangan ada orang yang berkekurangan di sekitaran kita. Yang kekurangannya itu pun bahkan sampai menyeret dirinya menjadi orang yang murtad. Ini loh, nilai ini yang kita kejar. Jangan sampai orang itu menjual keimanannya, dalam tanda kutip menjual, karena dia terjepit oleh kondisi materi ekonomi yang sangat berkekurangan. Maka kalau kita bilang kita bersedekah berupa materi kepada si dia itu maknanya adalah menyelamatkan hatinya supaya tidak ngersulo itu ngerti tak Mas, ngersulo Mas? Ya, nelongso gitu. Nelongso ya podo terus ngersulo nelongso itu satu dulu ya. Nilainya supaya kita nulungi orang itu hatinya tidak seperti itu. Sampai pada yang terjelek, supaya hatinya tidak bersuudzon kepada Allah. Jadi ada orang yang berani mengatakan
karena sektor ekonomi di dirinya itu sangat rendah, hidupnya tidak beruntung dari sisi materi, lalu dia bersuudzon kepada Allah Ta'ala. Wah. Yang maknanya seakan-akan Allah itu lupa dengan dirinya, Oh. tidak memperhatikan dirinya. Utawa basa Jawa nih, iki awak dhewe iki dilalekno ta ya apa dan lain-lain. Iya. Wis sholat, wis ngene, tapi masih seperti ini hidupnya. Nah, ini kita tebus dengan namanya sedekah dengan materi. Oh. Dengan materi. Ya. Ternyata sedekah itu tidak boleh dimaknai atau dipersepsi sesuatu yang sedikit. Ada orang sedekah yang jumlahnya juga sangat luar biasa besar. Oh ya, betul. Ya karena dia levelnya level ekonom. Begitu ya. Dan lain-lain. Nah, jadi dampak daripada kondisi seseorang itu menjadi ukuran prioritasnya kemana kita. Kepada siapa. Gitu. Ya. Bagi misalnya begini, ada si A, si B, si C, sama-sama ekonomi yang sangat rendah. Tapi si A ini paling rendah dan ada masalah lagi. Dia sudah tidak punya apa-apa dalam kondisi sakit. Iya. Yang satunya dia tidak punya apa-apa tapi dia sehat. Yang satunya lagi dia tidak punya apa-apa, ditambah anaknya sakit, ditambah dirinya sakit, ditambah dia duwe utang loh. Oke. Lengkap. Lagi sing didhisikno sing ndi gitu loh Mas. Iya, betul. Itu tentu ikhtiar kita ya. Iya. Matematis kita bicara, hati kita juga Betul. berbicara. Kadang-kadang kita temukan saya tetap kasih semua, tapi prioritas persentase yang terbesar adalah yang sampai 4 hal kondisinya yang tidak baik itu. Itu sudah ada di kewenangan kita memilih itu. Tapi nilai yang paling tinggi tadi saya katakan, janganlah kondisi orang-orang tersebut itu sampai membahayakan akidahnya. Dia menyalahkan Allah atau bahkan dia sampai murtad, naudzubillah min dzalik. Ini yang harus diprioritaskan. Jadi bisa jadi kita memilihnya itu melihatnya lebih dalam. Imane wong ki rada lemah iki. Ya, masalahnya cuma 2. Yang tadi kan masalahnya 4. Betul. Bisa jadi kita pilih yang kedua, yang kondisinya masih lebih baikkan dikit daripada yang lain. Itu bisa jadi seperti itu. Jadi nilai yang kita berikan itu adalah prioritasnya masih bisa kita cari. Sekarang kita kasih contoh yang lain. Rasulullah itu mendengar hinaan seseorang. Iya. Orang Yahudi. Orang Yahudi ini buta. Ya sebutlah orang yang tidak berada, ditambah buta, tidak bisa berkarya. Ngomongnya begini. Ngomongnya itu. Ini yang nggak benar itu memang Nabi Muhammad kok. Masa menjadi pemimpin kok rakyatnya ini tidak bisa makan. Saya tidak bisa sekolah, tidak bisa makan, tidak bisa melihat, tidak bisa bekerja. Dia tidak mau peduli kepada saya. Katanya begitu ya. Jadi tiap hari dia menyalahkan Nabi. Nah itu ngomongnya itu tidak di dalam kamar, tapi di tempat yang di situ banyak orang lewat. Jadi diumumno begitu loh. Oh, iya. Wis gak genah Muhammad ini macam-macam lah. Iya. Jadi dia ini menuduh, menghina, memarah-marahi Nabi Muhammad karena kondisinya yang buta, tidak punya apa-apa dan lain-lain. Sementara Rasulullah mengetahui orang itu gak kakean omong. Lah ini sedekah gak kakean omong. Sedekah berbentuk sikap apa? Ya. Low action. Kalau zaman sekarang kita sebut mengambil nasi. Setiap dia membutuhkan makan sama ngoceh-ngoceh langsung bismillahirrahmanirrahim ditulang. Kan begitu toh ceritanya itu? Ya.
Nggak banyak ngomong tapi Nggak langsung banyak ngomong. ini ya aksinya ya. Misalnya begini, Mas Abi, terima kasih kau sangat baik dengan aku. Tiap pagi engkau menyuap aku. Nggak seperti Muhammad itu. Loh, padahal yang nyuap itu Nabi Muhammad. Dia nggak ngerti. Ya. Nabi Muhammad loh, kok cik sabari begitu loh. Nah perilaku Nabi ini loh, ya itu menjadi sedekah amal. Bahwa kalau ada orang kayak begitu, kakak ngomong, yang penting kita selamatkan akidahnya, kita kasih makan dan lain-lain. Tapi kalau yang sekarang itu sedekah itu di ini, Ustaz, di share media sosial, wah dapat panggung, akhirnya terlihat orang gitu. Oh, ini sering sedekah, ini artis ini ya, ada gitu juga loh, Ustaz. Ya, itu dijelaskan dalam Al-Quran. Contohnya di surat Fatir nomor ayat 29-30, contohnya ya, masih banyak lagi. Ternyata memang ada orang bersedekah itu terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Maka sebenarnya sembunyi-sembunyi dan terang-terangan itu juga tidak harus terang-terangan, tidak boleh terang-terangan. Demikian pula tidak kok harus sembunyi atau jangan sembunyi. Yang penting hatinya. Jelas dalam Quran itu. Lakukanlah sedekah itu dengan terang-terangan atau dengan sembunyi. Tidak penting. Yang penting ada lillahi ta'ala. Oh, lah banyak orang itu yang mengira, wah ini nek terang-terangan berarti minta dipuja. Loh, itu ada yang susun gitu, Ustaz. Ya, gak apa-apa. Tidak hanya benda ya, orang yang ngajar pun juga demikian. Saya tuh ngajar loh, sedekahku ngajar, gitu juga. Ya begitulah. Orang berbuat baik itu bagus, tapi ada orang yang tidak berbuat baik tapi cuma menilai. Banyak ngomongnya gitu. Iya. Wis urun gak melok, tapi ana wong urun sedekah ini ocehi saja. Cemburu buta juga. Ya, tapi kita melihat wajar. Karena kelemahan manusia itu adalah keikhlasannya toh. Ya, betul. Sehingga seseorang mengukur diri orang yang sedang dipublish dalam amalnya itu tadi, dia juga menyamakan dengan rasa hatinya. Oh, pamer wong gila, begitu loh ya. Jadi itu yang saya maksud wajar itu maksudnya seperti itu. Tapi bahwa ternyata Allah itu silakan engkau sedekah, disoting bahasa sekarang ya. Diviralkan, silakan. Engkau sudah tahu bahwa kalau tidak ikhlas itu nanti akan dikembalikan sedekahmu itu berbentuk alat setrika itu. Tidak hanya alat setrikanya tok, Mas. Ya panasnya juga. Setrika itu terus diincepno ning ngene gegere. Aduh. Ya Allah, tata jafa junubuhum anil madhaji. Jadi dinyesna begitu. Malaikat ya muring-muring kilo biyen yang kamu tidak ikhlas sedekah itu tak balikno saiki dalam bentuk setrika itu. Masya Allah. Kan berat. Itu sudah diberitahu. Semuanya sudah diberitahu. Maka kalau kita bersedekah di syuting, tidak apa-apa. Niatannya adalah, ya Allah saya ingin bersedekah dan saya syuting ya Allah. Saya viralkan agar orang-orang juga meniru seperti saya. Beda tuh Mas? Beda kan? Sekali lagi hati yang paling dalam itu cuma dua yang tahu, yaitu dirinya dan Allah SWT. Nyuting loh, salah paham juga. Dikira tidak lillahi ta'ala padahal lillahi ta'ala kan begitu kan ya. Betul. Nah, ini kawan-kawan sedekah yang saya sebut sebagai keteladanan Nabi di sektor memperhatikan orang yang lemah secara ekonomi, dan beliau bersedekah perilaku dimarah-marahi orang buta, beliau tidak pernah marah. Ya dia cuma berdoa pada Allah, ya Allah, kalau bahasa kita kan bersyukurlah saya tidak buta seperti dia, bersyukurlah saya bisa makan tidak seperti dia, maka aku bersyukurnya juga dengan mengelola orang ini supaya hatinya tidak sakit terus kepada Nabi Muhammad, padahal dirinya Nabi Muhammad. Lalu Nabi berdoa, Allah mahdi, ya Allah tunjukkan dia, ya, karena fa'innahum, mereka itu, dia ini belum mengerti, maka masih marah-marah dengan orang lain dan lain-lain. Jadi didoakan, akhirnya apa? Akhirnya orang Yahudi ini tahu pada akhirnya bahwa yang menyuapi tiap pagi itu adalah Rasulullah, dan ketika dia tahu itu Rasulullah sudah wafat, akhirnya dia terkejut, ya, hatinya terbuka, mendapat hidayah dan masuk Islam karena akhlaknya Nabi Muhammad itu. Mudah-mudahan manfaat barokah
apa Amin, yang kita dialogkan semoga bersama ini. Terima kasih. Itu dia ya, jadi sedekah itu ya kalau mau kena ya otomatis lakukan dengan ikhlas. Tidak perlu koar-koar kalau memang dilakukannya ya, dan diharapkan bisa sesuai apa yang kita tujukan untuk sedekah yang kita berikan. Itu dia ya. Saya April Abi bersama Ustadz Ali Muafah mohon undur diri kawan. Terima kasih, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.